pesen cappuccino. Awas, Ma! Untungnya minum Proma Herbal sebelum aku ngopi. Ma! Minum Proma Herbal dulu sebelum ngopi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Erick Thohir resmi menjalani hari pertama sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan serah terima jabatan itu, mantan Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan salam perpisahan ke ratusan pegawai Kemenpora. Serah terima jabatan digelar di Gedung Kemenpora Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Prosesi serah terima jabatan dihadiri Wakil Menpora Taufik Hidayat serta para Menpora terdahulu. Sebelumnya usai dilantik kemarin, Erick Thohir menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Erick siap mundur dari Ketum PSSI jika ada perintah dari FIFA. Pemirsa, ada yang menarik saat prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga di Auditorium Senayan, Jakarta. Di hadapan para undangan yang hadir, Menpora periode 2023-2025, Dito Aryo Tejo sempat menyinggung ijazah Erick Thohir kepada Roy Suryo. Salam pemuda, salam olahraga. Yang pertama yang saya hormati, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029, Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman, Pak Roy Suryo. Pak Zainul Amali, dan juga bukan buat Pak Roy Suryo. Dan juga ini Kartini kita di DPR dan selalu mengawal agenda utama PSSI, Bu Hetifah. Dan juga seluruh para tamu undangan, Bu Lisa Thohir, dan juga istri saya, Mbak Nina, dan juga seluruh keluarga besar Kemenpora yang hadir. Singkat saja, saya di sini Pak Erick lega karena akhirnya pengganti saya adalah orang yang di dunia olahraganya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Kejagung terus melakukan pengejaran tersangka Muhammad Riza Khalid yang saat ini masih buron. Ya, dalam upayanya Kejagung telah mengajukan permohonan untuk menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid kepada Interpol Pusat Lyon Paris. Tersangka Muhammad Riza Khalid hingga saat ini masih buron. Kejagung terus melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan dengan bekerjasama pihak-pihak terkait serta negara-negara tetangga. Dalam upayanya, Kejaksaan Agung telah melakukan permohonan untuk menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid kepada Interpol Pusat di Paris. Saat ini sudah dalam proses permohonan red notice. Informasi terakhir dari NCB dari Indonesia sudah diteruskan ke pusat ke Lyon, Perancis. Tinggal kita menunggu kabar tindak lanjutnya dari Interpol Pusat yang berada di Lyon, Perancis. Benar, penyidik Gunung Mudar tidak hanya berfokus bagaimana kita berusaha maksimal menghadirkan yang bersangkutan di Indonesia, tapi juga kita berusaha paralel dengan itu untuk penyidik menelusuri aset-asetnya dalam rangka pemulihan kerugian negara. Sebelumnya tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid bersama kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan.
Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai 3 aset tersebut masih dalam proses penghitungan. Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tapi ia kerap lolos dari jeratan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ustaz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur Travel Uhutur Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus atas bujukan dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi kuota haji 2024. Hari ini KPK kembali memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Hari ini juga sudah ada saksi yang hadir dipanggil dan dibutuhkan keterangannya ya, tentunya untuk membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Tapi ada kendala nggak sih Mas untuk penetapan tersangka ini, karena udah seminggu dari KPK bilang bahwa akan diumumkan dalam waktu dekat. Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui, tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan. Tapi juga penyidik secara progresif melakukan penggeledahan, mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik dan juga. Ya pemirsa, PT MNC Asset Management dan PT KB Valbury Sekuritas resmi menjalin kerjasama dalam pemasaran berbagai produk reksadana. Kolaborasi ini guna memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi, khususnya reksadana, sekaligus mendorong pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia. Kerjasama PT MNC Asset Management dan PT KB Valbury Sekuritas ditandai dengan penandatanganan MOU di kantor KB Valbury Sekuritas, Jakarta.
Kerjasama kedua perusahaan ini sebagai langkah strategis dalam menghadirkan akses terhadap produk reksadana yang berkualitas bagi para nasabah. Kolaborasi ini juga diharapkan semakin memperluas jangkauan produk reksadana hingga menjangkau nasabah di Korea Selatan, tempat perusahaan PT KB Valburi berasal. Semoga dengan kerjasama ini kami berharap kami bisa memberikan tambahan produk-produk investasi kepada KB Valburi Sekuritas untuk dapat ditawarkan kepada para nasabahnya. Mudah-mudahan ini produk kami ini bukan hanya dilirik oleh investor dalam negeri, tapi juga investor dari Korea dan regionalnya. 현재 제가 보고 있는 그 인도네시아 주식시장, 자본 시장은 아직까지는 주식 중심으로 이루어져 있는 그런 모습들인데, 근데 이제 점점 자본 시장이 발전하고 또 개인 투자가들이 점점 더 활성화될수록 그 우리 NMC와 같이 좋은 그 자산운용사에서 만들어진 좋은 뮤추얼 펀드나 좋은 펀드들에 투자하는 쪽으로 사람들이 점점 변해갈 것 같습니다. 그래서 지금 이런 기회를 협약식을 기회로 삼아서 더 좋은 상품들을 저희 고객들한테 전달할 수 있는 그런 기회로 삼을 수 있다고 생각을 합니다. Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat menikmati pilihan investasi produk-produk reksadana unggulan milik PT MNC Asset Management yang aman, terpercaya, sesuai kebutuhan, dan tentunya memiliki keuntungan yang menggiurkan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Kak, pesen cappuccino. Awas, Ma! Untungnya minum Proma Herbal sebelum aku ngopi. Minum Proma Herbal dulu sebelum ngopi.